Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga sehat. Saya ada di salah satu ruang nikah gitu ya. Kalau teman-teman semua belajar dari rumah, saya masih harus ke kantor gitu ya. Jadi tenang saja, kamu di rumah, saya yang kerja dan akan memberikan materi gitu ya, seperti itu. Nah, bahasan kita kali ini adalah merger dan akuisisi gitu ya. Merger dan akuisisi ini adalah penggabungan. Jadi salah satu cara perusahaan itu kadang-kala dia ingin expand dan lain sebagainya, entah itu masih dalam satu lini bisnis, entah itu dari sisi operatingnya atau bisnis-bisnis yang lain. Lalu sebenarnya keuntungan yang diperoleh dari merger atau akuisisi itu apa? Untungannya adalah sinergi. Sinergi itu lebih tinggi atau lebih banyak daripada penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan itu 1 tambah 1 sama dengan 2, maka yang namanya sinergi 1 tambah 1 maka harus lebih dari 2. Karena kalau misalnya merger itu satu perusahaan tambah satu perusahaan ini dia hanya menghasilkan keuntungan yang sama, itu berarti dia berdosa merger. Artinya berdiri sendiri saja dia sudah bisa menghasilkan keuntungan. Nah, contoh misalnya begini. Ada dua perusahaan, misalnya ada PTA dan ada PTS. PTA itu jumlah lembar sahamnya 50 juta lembar dengan nominalnya 50 juta, sehingga kekayaannya itu 600 miliar. Kemudian PTS jumlah lembar sahamnya 10 juta, nilai nominalnya 8.000 per lembar, sehingga kekayaannya 80 miliar. Ini ada dua kasus gitu ya. Ada perusahaan A, perusahaan S. Bagaimana kemudian kalau misalnya PTA dia mau mengakuisisi PTS? Ya. Nah, ada kemungkinan bahwa harga saham PTS yang tadinya 8.000 ketika dijual dia minta 9.000. Ini 9.000. Artinya apa? Ada biaya sebesar Rp1.000 per lembar sahamnya. Sehingga kalau kita hitung biaya akuisisi di sini, karena yang 8.000 dibeli 9.000 ketika dibeli oleh PTA, maka biayanya ini berarti 1.000 kali 10 juta lembar. Nah, kalau di total berarti di sini ada 10 miliar. Selalu bicara kalau bisnis itu adalah risk and return. Kita bicara sekarang risiko atau biaya. Sekarang kita lihat returnnya berapa. Tentunya ketika PTA membeli PTS, dia akan menghitung keuntungannya. Misalnya, keuntungan itu diperkirakan 1 miliar per tahun ya, dan di awal tahun dan meningkat 10% setiap tahunnya. Jadi ada peningkatan setiap tahun. Sementara keuntungan yang dipandang layak adalah sebesar 17%. Jadi keuntungan yang dipandang layak adalah sebesar 17%. Ya, kalau coba saya akan ngintip sebentar. Oke, itu keuntungan yang dipandang layak adalah sebesar 17%. Sehingga manfaat atau return dari akuisisi ini bisa dihitung ini ya, per tahunnya 1 miliar dibagi dengan 17%, 0,17 dikurangi 0,10, yaitu 10% per tahun ini ya. Jadi tahun awal itu adalah 1 miliar karena 10% dari biaya 10 miliar itu. Oke, sehingga di sini akan ketemu angka sebesar, coba kita lihat lagi, ketemu angka sebesar 14,3 miliar. Jadi ini adalah manfaat, ini ya, ini adalah return atau manfaat, ini adalah biaya atau risknya atau risikonya. Jadi kalau kita bandingkan antara return dan risiko, di sini masih ada nilai plus sebesar 4,3 miliar. Inilah keuntungan dari akuisisi dengan cara model pembelian yang seperti ini. Kemudian kita akan menghitung lagi sekarang berapa sih total kekayaan barunya. Total kekayaan barunya berarti 600 miliar ditambah 80 miliar
680 kemudian 14,3 berarti 694,3 miliar. 694,3 miliar ini diperoleh dari 600 ditambah 80 ditambah dengan 14,3 ya. Ditambah dengan 14,3. Ini adalah keuntungan baru. Lalu ada cara yang kedua. Cara yang kedua, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Cara yang kedua ini dilakukan dengan cara pertukaran saham. Ya. Dilakukan dengan cara pertukaran saham. Ya. Pertukaran saham itu berarti saham PTS ini, saham ini diganti dengan saham PTA. Sekarang kita lihat, kalau misalnya satu saham itu dihargai 9.000 ya, 9.000, maka dibutuhkan jumlah lembar saham untuk pemilik PTS, untuk PTS ya, sama dengan berarti 10 juta lembar ya, 10 juta lembar dibagi dengan 9.000 rupiah ya, dibagi dengan 9.000 rupiah, berarti 10 juta lembar dibagi dengan 10 juta rupiah. Nah, mohon maaf, 10 juta lembar dibagi dengan 9.000 rupiah artinya apa? Dibutuhkan 7,5 juta lembar untuk membeli saham PTS. Nah, kita lihat sekarang jumlah saham beredar menjadi berapa? Berarti jumlah saham beredar menjadi 50 juta lembar ya. 50 juta lembar ditambah 7,5 juta lembar. Berarti saham PTA yang baru ini setelah merger berarti 50 juta lembar ditambah 7,5 juta. Ini artinya apa? Totalnya berarti menjadi 57,5 juta lembar. Kekayaannya berapa? Kekayaannya berarti tinggal dibagi. Tadi kekayaan totalnya 694. Ini ya, saya hapus dulu saja. 694 yang ada di sini. Ya. 694,3 miliar dibagi dengan yang baru 57,5 juta. Kita akan lihat kekayaan dibagi jumlah lembar saham beredar itu akan ketemu harga saham per lembar. Jadi akan ketemu harga saham per lembar. Harga saham per lembar dengan cara ini bisa diperoleh menjadi 12.075 rupiah. 12.075 rupiah. Artinya apa? Dari sisi merger ini yang tadinya harga sahamnya itu 12.000 maka menjadi 12.075 rupiah. Maaf, ini adalah 12.000 ya. 12.000 menjadi 12.075. Di sini ada keuntungan sebesar 75 rupiah. Oke, untuk pemegang saham baru tinggal dikalikan saja 12.075 rupiah dikalikan dengan 7,5 juta. Di sana ketemu angka 10 sekian miliar yang 10,55 ya, 10,55 miliar itu artinya yang 550 juta itu adalah keuntungan bagi pemegang saham baru, yaitu pemegang saham khasnya PTS. Sekali lagi saya akan koreksi ya. Tadi di tampilan awal bahwa nominal yang ini tadi saya tadi salah tulis di sini. Yang tadinya adalah di sini 50.000 itu seharusnya tertulisnya adalah sebesar 12.000 ya. Jadi kalau dari awal tadi di sana tertulis, kalau jumlahnya di sini benar, tetapi nominal yang ada di sini salah. Oke, terima kasih teman-teman semua, jaga kesehatan. Sekian untuk minggu ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut di minggu selanjutnya. Bila itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.